Pada suatu masa, di pinggiran hutan yang rindang, hiduplah koloni lebah yang rajin dan semangat, serta kawanan lalat yang ceria, meski terkesan tidak teratur. Mereka tinggal di bawah naungan bunga-bunga yang sama, namun memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan dan kerja. Lebah-lebah itu sibuk berkeliaran dari bunga ke bunga, mengumpulkan nektar untuk membuat madu yang lezat dan bergizi. Mereka bekerja keras, koordinasi yang baik, dan penuh dedikasi. Setiap lebah tahu tugasnya dan menjalankannya dengan sempurna, menghasilkan madu yang menjadi kebanggaan koloni. Sementara itu, lalat-lalat hanya terbang ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Mereka sering hinggap di tempat yang kotor dan menyukai hal-hal manis yang mudah didapat, tak mementingkan kualitas. Lalat-lalat cenderung mencari kepuasan cepat dan tidak pernah memikirkan untuk membuat sesuatu yang bernilai atau bertahan lama seperti lebah. Suatu hari, sang raja lebah menasihati lalat-lalat yang sedang beristirahat di atas daun yang layu. "Sahabat-sahabatku, kenapa kalian tidak mencoba bekerja bersama dan menciptakan sesuatu yang berguna dan berharga? Bukankah lebih baik daripada menghabiskan hari tanpa tujuan yang jelas?" Para lalat tertawa. "Wahai Raja Lebah, kami menikmati kebebasan kami. Kami tidak ingin terikat dengan pekerjaan yang sulit dan melelahkan seperti kalian. Kami bahagia dengan apa yang kami miliki." Meskipun demikian, ada satu lalat muda yang merenungkan kata-kata Raja Lebah dan mulai merasa ingin menciptakan sesuatu yang berguna. Dia bercita-cita untuk membuat perubahan dan memiliki impian yang sama seperti lebah-lebah. Lalat muda itu mulai mengamati kerja lebah-lebah dari kejauhan. Dia mempelajari cara mereka mengumpulkan nektar dan membuat madu. Ia pun mulai menyadari bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, ia juga dapat menciptakan sesuatu yang berharga. Ia berbicara dengan Raja Lebah. "Saya ingin belajar dari kalian. Saya ingin menjadi seperti lebah yang menghasilkan sesuatu yang berharga." Raja Lebah tersenyum. "Kamu diterima, temanku. Tapi ingat, jalan yang akan kamu tempuh tidak mudah dan akan membutuhkan komitmen." Lalat muda itu bekerja keras. Dia belajar banyak hal dan sedikit demi sedikit dia menjadi andal dalam mengumpulkan nektar. Kemudian dengan bantuan lebah, ia mulai mengolah nektar menjadi sesuatu yang berharga. Meskipun awalnya ia membuat kesalahan dan mengalami kegagalan, tapi dia tidak menyerah. Akhirnya, hari itu tiba. Lalat muda itu berhasil menciptakan madu versinya sendiri. Walaupun tidak sebaik madu lebah, tetapi itu adalah hasil karya dia sendiri yang dia banggakan. Dan ini menginspirasi lalat-lalat lain untuk berpikir tentang hidup mereka. Mulai hari itu, sebagian lalat mulai memandang pekerjaan dan tujuan dengan pandangan yang baru. Mereka belajar bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan belajar dari mereka yang berpengalaman, mereka pun dapat membuat perubahan yang berarti dan membawa manfaat bagi banyak orang. Koloni lebah dan kawanan lalat, meskipun berbeda, hidup berdampingan dengan rasa saling menghargai dan mengambil pelajaran penting dari satu sama lain. Hidup menjadi lebih seimbang dan harmonis di pinggiran hutan yang rindang itu. Dahulu kala di tepi sebuah danau yang tenang dan subur, terdapat sebuah padang lumut.
di mana kodok-kodok kecil bermain dan bersenandung bahagia di bawah sinar matahari yang lembut. Di tengah-tengah kodok-kodok tersebut ada seekor kodok muda yang bernama Kobi. Kobi adalah kodok yang ceria, senang melompat dari satu daun teratai ke daun teratai lainnya, dan sangat dicintai oleh kawan-kawannya. Namun, di bagian lain dari danau yang sama, hiduplah seekor ular besar yang tua dan bijaksana bernama Bolar. Bolar tidak suka kebisingan dan sering merasa terganggu oleh kegembiraan kodok-kodok itu, terutama melompat-lompatnya Kobi yang ceria. Suatu hari, Bolar memutuskan untuk mengajarkan pelajaran kepada kodok-kodok berisik tersebut. Bolar mendekati padang lumut dengan sangat perlahan, tidak terdengar oleh kodok-kodok yang sedang asik bermain. Dia melingkar dan mendesis, sampai Kobi yang tidak menyadari bahaya melompat tepat ke hadapan Bolar. "Oh, kodok kecil," bisik Bolar dengan suaranya yang mendalam. "Apakah engkau tidak tahu cuaca hari ini terlalu cerah untuk melompat-lompat tanpa perhatian?" Kobi yang terkejut dan takut tidak bisa bergerak atau bersuara. Dia belum pernah melihat ular sebesar dan seberbahaya Bolar. Kami hanya bermain, Tuan Ular." Akhirnya Kobi menjawab, suaranya bergetar. "Aku mengerti, tetapi dunia tidak selalu seindah padang lumut ini," lanjut Bolar. "Bahaya mengintai di setiap bayangan, dan makhluk seperti aku bisa dengan mudah menjadikan makhluk kecil seperti engkau santapanku." Kobi yang merasa hikmat di hati Bolar berkata, "Jika engkau mengajarkan kepadaku cara menghadapi dunia yang bahaya itu, maka aku yakin semua kodok akan mendengarkan perkataanmu dan belajar untuk lebih berhati-hati." Bolar terdiam sejenak, menimbang-nimbang kata-kata Kobi yang penuh kejujuran tersebut. Akhirnya, ia mengangguk perlahan, memutuskan untuk membagikan hikmahnya. Selama beberapa hari berikutnya, Bolar mengajarkan kodok-kodok cara mendeteksi bahaya, mengenali tanah yang berbahaya untuk diinjak, dan cara bersembunyi dari pemangsa. Kobi menjadi murid yang penuh semangat, menyebarkan ilmu yang dipelajarinya ke teman-temannya, dan menyelamatkan banyak kodok dari nasib buruk. Berkat Bolar, komunitas kodok menjadi lebih bijaksana dan hati-hati, sementara masih menikmati keceriaan alam mereka. Sedangkan Bolar, meski masih menyukai kesendirian, kini merasa sebuah kehangatan di hatinya, mengetahui bahwa dia telah membuat sebuah perbedaan yang positif di dalam komunitas kecil makhluk yang sebelumnya ia anggap hanya sebagai gangguan. Kobi dan Bolar, sang kodok dan ular itu, selalu mengingat pertemuan mereka dengan perasaan rasa syukur. Dan dari hari itu, danau yang subur itu tidak hanya dipenuhi oleh tawa kodok-kodok, melainkan juga oleh rasa saling menghormati dan kebijaksanaan yang dibawa oleh persahabatan yang tidak terduga. Dan begitulah padang lumut dan danau tetap menjadi tempat di mana cerita tentang persahabatan, kecerdasan, dan keseimbangan kehidupan terus bergema.